Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Para santri yang saya hormati, baik putra maupun putri, pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji kitab Takrib yang dikarang oleh Imam Abu Suja. Pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji Kitabun Nikah dengan sebuah bahasan tentang hak jumlah cerai seorang suami pada istri, baik itu suami yang merdeka maupun budak. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun, adapun ini adalah fasal. Wa yamliku, dan memiliki al-hurr, siapa orang yang merdeka, salasata ta'liqatin, pada 3 beberapa ceraian. Wal amtu, adapun budak, ta'liqaini, yaitu pada 2 ceraian. Wa yasihu, dan sah al-istisna'u, apa istisna, mengecualikan fitalaki, dalam talak. Idza wasalahu, apabila menyambung siapa orang yang cerai kepada isna bihi, dengan talak. Wa yasihu, dan sah apa ta'iquhu, apa menggantungkan cerai atau talak bisifati, dengan sifat, wasyati, dan syarat. Wala yaqa'u, dan tidak terjadi at-talaq, apa talak, qabla nikahi, sebelum nikah. Wa arba'un, dan 4 golongan. La yaqa'u, tidak terjadi apa talaku, apa cerainya. Arba'un, 1 as-sabiyyu, anak kecil. Wal majnun, dan orang gila. Wa na'im, orang tidur. Wal mukrahu, dan orang yang dipaksa. Jadi di sini fasal ini menjelaskan tentang masalah cerai, dan pembahasannya berapa orang itu boleh, berapa kali orang itu cerai boleh. Artinya boleh cerai, kemudian boleh untuk merujuk. Nanti ada namanya talak raj'i, ada talak ba'i. Talak raj'i itu di mana seorang laki-laki menceraikan istrinya. Nah, kemudian setelah perempuan bercerai itu ada iddah, ada tenggang waktu, salah satu quru', yaitu 3 sucian, kurang lebih 100 hari. Jadi kalau ada orang namanya Maman mempunyai istri namanya Mimin, lalu dia cerai, maka dia itu setelah cerai punya waktu selama 3 sucian tenggang waktu untuk boleh kembali. Nah, kalau selesai dari iddah, kalau ingin kembali maka harus akad kembali untuk bisa sah menjadi istri. Tapi kalau dalam waktu tenggang waktu iddah itu, kalau suaminya itu mempunyai keinginan untuk kembali dan perempuan itu setuju untuk kembali, cukup saya ingin kembali kamu, saya ingin kembali lagi, ingin merujuk, ingin menikah apa kembali. Nah, itu cukup berkata begitu, tidak perlu akad ulang. Tapi kalau amanya nanti sudah lebih, dia harus diakad, harus pakai wali, harus pakai saksi, kemudian harus pakai siwat, dan harus pakai mas kawin. Nah, katanya wa yamlikul hurru thalatha tatliqatin. Laki-laki yang merdeka, suami yang merdeka ini mempunyai hak cerai 3 kali. Artinya begitu, kalau ada orang merdeka yang namanya itu Reza berdiri, nanti itu dia itu menikah, ada seorang merdeka itu menikah dengan seorang perempuan, dia boleh cerai, itu berhak cerai 3 kali untuk bisa rujuk. Sekarang cerai 1 kali, nah, rujuk boleh, kemudian cerai lagi, rujuk boleh. Nah, kemudian kawin lagi, dia cerai lagi, kemudian cerai. Nah, yang ketiga ini tidak boleh kembali lagi kecuali perempuan itu menikah dengan laki-laki
lain. Setelah menikah kemudian cerai. Setelah cerai baru iddah. Nah setelah itu boleh kawin lagi, tapi dengan catatan akad dengan sempurna, yaitu pakai wali, pakai saksi, dan pakai siwat, dan kemudian pakai mas kawin. Itu. Jadi cerai boleh rujuk 1, cerai boleh rujuk 2, cerai 3 sudah nggak boleh rujuk. Nah, ini kalau orang merdeka. Siapa orang merdeka? Itu kebalikan budak. Supaya ada suri suruh berdiri. Nah, yaitu dia itu terus itu yang terjadi. Itu namanya kalau orang merdeka. Nah, kemudian sekarang ini siapa orang merdeka yang bukan budak? Siapa budak itu? Yaitu orang yang memang diperbudakan. Jadi budak itu ada 3 macam. Ada budak itu memang dilahirkan dengan keadaan budak. Ibunya, bapaknya budak. Ada yang kedua siapa? Dia itu kena tawanan. Kena tawan menjadi budak. Jadi orang itu ditahan menjadi budak. Nah itu menjadi budak. Nah, dulu itu kalau kalah perang itu dijadikan budak oleh yang menang itu. Itu disebabkan menjadi budak. Kemudian katanya wal amtu tatliqataini. Ay wa yamlikul amtu tatliqataini. Kalau ternyata budak maka punya hak itu hanya 2 cerai. Artinya begini, ada seorang budak menikah lalu cerai, ini boleh kembali lagi. Kemudian cerai lagi. Nah, tidak boleh merujuk kecuali si perempuannya kawin dengan laki-laki lain, kemudian dia kumpul tidur, layaknya suami istri, lalu cerai, baru mencapai 1 iddah, baru boleh menikah lagi. Itu. Jadi kalau laki-laki merdeka dapat 3, kalau budak mendapat 2. Artinya 1 dan 2 boleh merujuk, 3 sudah tidak boleh merujuk. Tapi kalau budak 1 boleh merujuk, 2 tidak boleh rujuk. Wa yasihul istisna'u fi talaqi idza wasalahu bihi. Nah, di dalam cerai itu hitungannya boleh menggunakan istisna. Umpamanya gini istisna itu. Tapi harus sambung perkataannya. Contohnya begini, ada seorang namanya Maman bilang sama istrinya, aku cerai engkau 3 ceraian kecuali 2. Berarti cerainya tinggal berapa? Tinggal 1. Itu namanya istisna. Bilang aku cerai, ada orang namanya Maman kepada Mimin, aku ceraimu dengan 3 ceraian kecuali 2. Maka terjadi 1. Itu boleh, tapi harus sambung. Kecualinya itu perkataannya harus sambung langsung. Kemudian bilang aku cerai engkau 3 ceraian kecuali 2. Nyambung. Tapi kalau perkataannya aku cerai engkau 3, diam dong, tedungan mandi. Setelah itu ngomong boleh kecuali 2, itu nggak sah. Tetap terjadi 3. Atau umpamanya bilang aku cerai engkau 3, lalu mengomongan, baru ngomong lagi kecuali 3, kecuali 2. Itu tidak sah, tetap menjadi. Dan yang kedua tidak habis. Pokoknya aku cerai engkau kecuali 3, kau cerai pokoknya. Katanya Mimin kepada Maman pada Mimin, aku cerai engkau 3 ceraian kecuali 3. Nah, enggak berlaku. Kenapa? Ceraiannya habis. Ya, paham. Ya. Jadi boleh dalam jumlah talak itu menggunakan istisna, tapi perkataannya harus sambung dan jumlahnya tidak habis. Wa yasihu ta'iqu bisifati wasyarti. Boleh cerai itu
digantungkan dengan sifat atau syarat. Dengan sifat atau syarat. Apa contohnya dengan syarat, dengan sifat? Contohnya sifat, apa sifat itu? Misalnya apa namanya? Apa contoh kalau sifat yang paling gampang? Umpamanya contohnya ini apa, tidur. Atau apa kalau sifat ini? Bohong. Membohong itu adalah sifat. Kalau kamu bohong, kamu cerai. Ada orang namanya Maman Mung pada Mimin. Kalau kamu itu berkata dusta, maka kamu cerai. Nah, itu namanya digantungkan dengan sifat. Sifat apa? Sifat bohong. Kemudian yang sifatnya itu syarat. Contohnya begitu. Apabila kamu itu masuk ke dalam rumah, maka kamu cerai. Itu namanya digantungkan dengan syarat. Kalau kamu suka marah, maka kamu cerai. Maka itu namanya digantungkan dengan syarat. Cerai semacam itu sah. Artinya kalau ketika dia sifat dilakukan, maka otomatis menjadi cerai. Ini suruh berdiri. Maka otomatis dia itu langsung cerai. Begitu dia masuk rumah langsung cerai. Umpamanya, kalau kamu tidur waktu ngaji, maka kamu cerai. Maka otomatis dia langsung cerai. Begitu tidur. Itu namanya cerai yang digantungkan dengan syarat. Wala yaqa'u talaqu qabla nikahi. Dan tidak terjadi cerai itu sebelum nikah. Pokoknya kamu kayak ini bilang, kamu cerai ya, udah menikah. Walaupun nanti perempuan itu dinikah benar, pokoknya kamu mau menikah kurang 2 hari, bilang pada istrinya, pada calonnya, kamu cerai ya. Lalu besoknya ya nggak ada masalah, kan belum. Namanya cerai itu kan itlak, melepas. Berarti melepas kan setelah diikat. Loh, kalau nggak diikat apanya yang dilepas? Misalnya Reza bilang, aku cerai, apanya yang belum menikah? Ya. Maka itu tidak sah, tidak terjadi cerai itu bagi orang yang sebelum akad nikah. Namanya akad, nama cerai itu kan melepas ikatan nikah. Loh, kalau belum ada ikatan, apanya yang mau dilepas? Maka itu tidak terjadi cerai. Wa arba'un la yaqtalaquhu. Ada 4 golongan yang cerainya itu tidak terjadi. Walaupun dia menyatakan cerai, tidak terjadi cerai. Siapa kata dari sini? Yang pertama itu as-sabiyyu, anak kecil. Nah, kalau anak kecil belum mukallaf, anak kelas 5 menikah, kelas 5 MI menikah. Nah, setelah menikah bilang dakat istrinya, aku cerai kamu. Ya enggak terjadi cerai karena masih anak kecil. Tapi kalau Sarif yang menikah benih kecil, ngelek ke cewek, lalu cerai, jadi cerai beneran karena bukan anak kecil lagi. Anak kecil itu anak yang belum balik, belum umur 9 tahun dan belum bermimpi basah. Itu namanya anak kecil, sobi. Jadi kata sobi itu anak kecil yang umur sebelum 9 tahun. Maka ketika dia punya istri, walaupun cerai, istrinya tidak menjadi talak. Yang kedua, wal majnun, orang gila. Jadi kalau ada orang gila punya istri lalu bilang cerai sama istrinya, ya tidak jadi. Tidak apa? Tidak jadi gila. Apa tidak jadi cerai? Kalau ada orang gila, dia punya istri bilang aku cerai, bilang sama istrinya, aku cerai kamu, atau kamu cerai, dia nggak jadi cerai. Kenapa dia gila? Kemudian yang ketiga, buat naim orang tidur, ada orang tidur tidur ya dengan istrinya, lu bilang sama istrinya, aku cerai ya kamu, tidur dia tidur dan tengok turun ngajak, ya nggak terjadi cerai.
Saya mundung mata itu cerai. Jadi di sini ini yang betul-betul tidur. Kalau cuma pura-pura tidur atau ngantuk, ya terjadi cerai itu. Yang dimaksud orang apa? Orang yang ngajak. Orang yang ngajak itu yang kayak ini nih, yang bertiga ini. Tadi waktu tidur ngomong sama istrinya, aku cerai, enggak terjadi cerai. Jadi aku cerai kamu, bilang sama istrinya. Padahal tidur, karena ngantuk, tidur ini ngantuk tidur, maka tidak terjadi cerai. Kemudian yang kedua mukrahu. Jadi orang yang dipaksa, kemudian ada orang ditembak, ayo kamu cerai, kalau enggak cerai istrinya akan kamu tembak. Takut dia bilang dia enggak apa-apa, tetap tidak terjadi, apa tidak tercerai. Atau bilang kalau kamu enggak cerai istrimu akan kamu bunuh. Dia walaupun dia bilang cerai sama istrinya, tidak terjadi cerai, tetap menjadi istrinya. Jadi kesimpulannya begini, cerai itu bagi laki-laki yang merdeka jumlah cerainya boleh 3 kali. Artinya ketika cerai 1 dan 2 boleh rujuk, yang ketiga tidak boleh rujuk. Itu kalau merdeka. Kalau muda maka cerainya itu 2 kali. Artinya ketika cerai yang pertama boleh rujuk, tapi yang kedua tidak boleh rujuk. Kemudian orang itu boleh menggunakan istisna, pengecualian dalam jumlah cerai. Contohnya kalau ada orang cerai bilang aku cerai engkau 3 ceraian kecuali 2, maka yang terjadi itu hanya 1, dengan catatan yang pertama itu antara mustasna dan istisna itu sambung, jadi katanya supaya selesai. Yang kedua jumlahnya tidak habis. Kemudian boleh cerai itu dengan menggantungkan, baik dengan sifat maupun dengan syarat. Kemudian yang keempat, tolak itu terjadi setelah menikah. Tapi kalau cerai perempuan sebelum menikah maka tidak terjadi cerai. Ada 4 golongan cerainya tidak terjadi, tidak terlaksana, yaitu anak kecil, orang gila, orang tidur, orang yang dipaksa. Inilah yang kita sampaikan pada video, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.